Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman sekalian, kali ini kita akan mempelajari yaitu seleksi kompetensi teknis ya teman-teman, bagian Marvel File. Karena kemarin banyak menanyakan apa saja yang soal masuk tentang File. Jadi File ini yaitu ada dua soal yang bagian teknisnya, pedagogik dan Marvel yang kita pegang. Jadi di sini teman-teman admin akan memberikan yaitu soal-soal berdasarkan soal modul File kontemporer pada tes PPG tahun kemarin. Jadi ini benar-benar dari modul ya teman-teman sekalian, silakan menyaksikan. Bagaimana sikap kita seharusnya terhadap kaum muslimin yang mendakwakan khilafah? A. Membiarkannya karena khilafah bagian dari ajaran Islam. B. Menentangnya karena dianggap radikal. C. Dilarang karena mengancam NKRI. D. Khalifah bukan ajaran Islam. E. Khilafah tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Ya, di sini teman-teman sekalian yaitu kita mempelajari yaitu tentang fikih kontemporer. Yaitu di sini sebagaimana yang dijelaskan bahwa jawaban paling pas adalah jawabannya adalah A ya teman-teman, yaitu membiarkannya karena khilafah bagian dari ajaran Islam. Kalau yang B itu menentang karena dianggap radikal. Ya, khilafah itu tidak radikal ya teman-teman sekalian karena ada dalam ajaran Islam. Di sini khilafah itu tentang kepemimpinan. Kalau yang C itu dilarang karena mengancam NKRI, salah ya teman-teman. Sama D itu juga ya. Jadi kita lanjut ke pembahasannya. Ya, di sini pembahasannya yaitu karena arti radikalisme itu adalah pemikiran yang sikapnya ditandai oleh beberapa hal yang sekaligus menjadi karakteristiknya. Yaitu pertama itu sikap tidak toleran. Kalau khilafah pasti toleran ya teman-teman, karena sudah disebut atau dijalankan oleh para nabi kita sebelumnya. Jadi untuk itu khilafah ini adalah tidak apa-apa. Itu adalah tentang kepemimpinan. Dan teman-teman bisa membuka yaitu buku dari Sulaiman Rasyid ya teman-teman sekalian, yaitu tentang kepemimpinan atau khilafah. Lanjut soal nomor 2. Di masyarakat ada kelompok yang menganggap najis kepada orang yang berada di luar kelompoknya, sehingga bekas sholat orang yang di luar kelompoknya harus dibersihkan bahkan sampai dipel. A. Takfiri. B. Akidah al-wala dan bara. C. Filsuf. D. al-wala. E. al-bara. Ya, jadi di sini jawaban paling pas itu adalah jawabannya adalah A ya teman-teman, yaitu takfiri. Yang mana di sini takfiri adalah ini penjelasannya teman-teman sekalian. Ya, jadi pembahasannya itu adalah A teman-teman, yaitu takfiri itu adalah sebutan bagi orang muslim yang menuduh muslim lainnya atau kadang juga mencakup penganut ajaran agama samawi lainnya, yaitu sebagai kafir atau murtad. Tuduhan itu sendiri disebut takfiri, berasal dari kata kafir, kaum tidak beriman, dan disebut sebagai orang yang mengaku seorang muslim tetapi dinyatakan tidak murni Islamnya dan diragukan keimanannya. Jadi jawaban paling pas yaitu adalah A ya teman-teman sekalian, yaitu takfiri. Menjelang akhir tahun di Indonesia seperti sudah menjadi agenda, yaitu adanya kabar bom bunuh diri, di mana pelakunya kadang tidak sendiri. Sebetulnya bom bunuh diri sangat tidak relevan untuk saat ini, dikarenakan di soal nomor 3 ini kita ditanya yaitu tidak relevan pada saat ini ya teman-teman. Ingat teman-teman harus mengikuti apa yang ada di soal. Yang A itu negara sedang kacau, B negara tidak dalam kondisi perang, C pemerintah bersikap represif, D adanya ketidakadilan, dan E pemerintah bersikap tidak adil. Ya, jadi di sini tidak relevan, maksudnya saat ini negara kita yaitu tidak dalam kondisi perang ya teman-teman, yaitu B ya teman-teman. Ya, di pembahasannya itu B teman-teman, yaitu alasannya yaitu di sini di soal modul profesional ini, yaitu aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh sebagian orang dengan mengatasnamakan jihad adalah sebuah penyimpangan atau pelanggaran syariat. Apalagi dengan aksi itu menyebabkan terbunuhnya kaum muslimin atau orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah muslim tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat.
Jadi ya teman-teman sekalian, bom bunuh diri ini bisa dilakukan yaitu pada saat negara kita sedang perang, yang mana pada saat kita dijajah kemarin, pas dijajah 3 abad lamanya, jadi banyak sekali yaitu terjadinya bom bunuh diri untuk kita membunuh para penjajah. Dan juga itu pernah dilakukan oleh sahabat Nabi untuk melindungi Nabi Muhammad. Pada saat itu dia 100% akan mati, namun dia berjuang untuk Islam. Dan itu pernah dilakukan oleh sahabat Nabi di saat perang Uhud itu ya teman-teman, yang mana saat itu Nabi Muhammad sedang terpojok sekali, namun ada seorang sahabat itu masuk ke dalam barisan Nabi untuk menyelamatkan Nabi, padahal saat itu dia benar-benar akan meninggal apabila dia masuk dalam kerumunan tersebut. Soal nomor 4 yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seorang dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan, baik itu bertambah maupun berkurang, merupakan pengertian dari A. Transaksi, B. Jual beli, C. Salam, D. Rahan, E. Kirat. Ya, jadi jawaban paling pas di sini adalah, jadi jawabannya itu adalah A ya teman-teman, yaitu pengertian transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seorang dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan, baik itu bertambah maupun berkurang. Contoh dalam melakukan transaksi diantaranya itu ialah beli barang, menjual barang, berhutang, memberi hutang, dan membayar berbagai kebutuhan hidup. Dahulu kegiatan transaksi dilakukan dengan tatap muka atau face to face. Namun pada era modern ini transaksi tidak mengharuskan 2 atau lebih orang yang bertransaksi untuk bertemu. Ya, jadi isian paling pas itu adalah A ya teman-teman sekalian, transaksi. Soal nomor 5. Dahulu, kegiatan transaksi dilakukan dengan tatap muka atau face to face. Namun pada era modern ini transaksi tidak mengharuskan 2 atau lebih orang yang bertransaksi untuk bertemu. Hukum jual beli online dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli. Antara lain yaitu kejelasan barang yang diperjualbelikan, apa istilah yang digunakan syariat Islam untuk mendeskripsikan bahwa keterangan tentang sifat barang yang dijual oleh penjual menggunakan media gambar, yaitu ya di sini ada isinya ya teman-teman, adalah salam ya teman-teman, yang mana salam ini dalam penjelasannya yaitu, jadi salam itu adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dan dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya pembayaran harga lebih dahulu ini misalkan dalam pembelian online ya teman-teman, seperti di aplikasi itu ada yang namanya kita membayar terlebih dahulu setelah kita melihat gambarnya, dan di situ ada perjanjiannya dalam saat transaksi online tersebut berjalan. Lanjut ke soal nomor 6. Dalam bisnis online itu seorang bisa melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya melalui berbagai cara. Salah satunya adalah sebagai berikut kecuali. Ya di sini jawaban paling pas itu adalah E teman-teman, yaitu tunai ya. Jadi pembahasannya yaitu, ya di sini penjelasan temannya, dalam bisnis online itu seorang biasanya melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya melalui berbagai cara. Cara yang paling umum menggunakan kartu kredit atau kredit card, debit, cek pribadi atau transfer rekening. Jadi di sini yaitu kecuali teman-teman. Ini adalah soal fikih kontemporer dalam sistem PPG teman-teman. Soal nomor 7 yaitu transaksi online adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara online, tidak ada perjumpaan langsung antara pembeli dan penjual. Transaksinya yang dilakukan melalui media yaitu A. internet, face to face, langsung, pasar, minimarket. Jelas ya teman-teman, yaitu di sini isian paling pas adalah A ya, yaitu melalui media internet. Jadi pembahasannya di modul kontemporer ini, fikih kontemporer ini, yaitu ya di sini adalah pembahasannya itu A. Transaksi online adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara online melalui media internet, tidak ada perjumpaan langsung antara pembeli dan penjual. Ya itu teman-teman. Lanjut ke soal nomor 8. Ya soal nomor 8 yaitu seiring majunya teknologi, ada beberapa rukun nikah yang dilaksanakan secara jarak jauh dengan bantuan teknologi. Beberapa kerap ditemui adalah mempelai pria mengucapkan kabul di tempat yang jauh dari wali.
Bagaimana hukum nikah berdasarkan pendapat Imam Syafi'i? Ya, di sini ya jawabannya adalah tidak sah, teman-teman. Yang A itu sah, B itu sah tapi makruh, C tidak sah, D haram, dan E makruh. Jadi jawaban paling pas yaitu C ya, teman-teman, tidak sah. Ya, jadi pembahasannya yaitu adalah Ensiklopedia Hukum Islam disebut dalam ulama fikih berpendapat jika ijab dan kabul dipandang sah ada apabila memenuhi beberapa persyaratan ijab kabul dan sendiri memiliki 4 syarat yang harus diperhatikan. Maksudnya ijab kabul itu memiliki 4 syarat. Ya, di sini teman-teman lihat 4 syarat ini A, B, C, dan D, yaitu ijab dan kabul, kesesuaian antara ijab dan kabul, yang melaksanakan ijab berlaku seketika. Jadi silakan teman-teman baca ya teman-teman. Di sini adalah syarat ijab kabul. Lanjut soal nomor 9. Suatu kegiatan yang dilakukan seorang dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan, baik itu bertambah maupun berkurang, merupakan pengertian dari A. transaksi, B. jual beli, C. salam, D. rahan, E. kirat. Jadi jawaban di sini yaitu transaksi, teman-teman. Yang mana transaksi ini yang dimaksud adalah ya ini pembahasannya teman-teman sekalian. Jadi pengertian transaksi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan seorang dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan, baik itu bertambah maupun berkurang. Contoh dari melakukan transaksi diantaranya ialah membeli barang, menjual barang, berhutang, memberi hutang, dan membayar berbagai kebutuhan hidup. Dahulu, kegiatan transaksi ini dilakukan yaitu di tatap muka atau face to face. Namun di era modern ini yaitu transaksi lebih bertransaksi untuk bertemu, yaitu dilakukan mengharuskan 2 orang atau lebih, itu ya teman-teman sekalian. Lanjut ke nomor 10. Dahulu kegiatan transaksi dilakukan dengan tatap muka atau face to face, namun pada era modern ini transaksi tidak mengharuskan 2 atau lebih orang yang bertransaksi untuk bertemu. Hukum jual beli online dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli. Antara lain adalah kejelasan barang yang diperjualbelikan, apa istilah yang digunakan syariat Islam untuk mendeskripsikan bahwa keterangan tentang sifat barang yang dijual oleh penjual menggunakan media gambar. Ya, di sini ada rahan, salam, kirat, istijar, dan riyad, istikar maksudnya ya. Jadi di sini teman-teman sekalian pembahasannya ini sama halnya yang tadi ya teman-teman, namun di sini membedakan yaitu kejelasan dan cara kita mendeskripsikannya tersebut. Ya, pembahasannya yaitu adalah salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dan dengan syarat-syarat tertentu. Ya, kalau yang untuk istikar itu ya teman-teman, kita itu memesan barang namun dengan model yang kita inginkan. Berbeda dengan salam. Kalau yang salam itu kita melihat gambar, melihat spesifiknya, sesuai kesesuaiannya, dan kita baru membayar di muka ya. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi cukup 10 soal dulu ya teman-teman. Ya, jadi itu dulu teman-teman sekalian dalam pembelajaran yaitu fikih kontemporer saat ini. Namun jika teman-teman kurang jelas silakan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain supaya dalam pembelajaran ini kita dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Jadi teman-teman sekalian, admin harap silakan berkomentar secara sopan. Jika ada kesalahan silakan komen dan beri masukan kepada admin. Jadi soal-soal ini admin ambil ya teman-teman sekalian dari soal modul fikih atau soal PAI kontemporer pada tes PPG Kementerian Agama pada tahun kemarin. Terima kasih teman-teman sekalian.